Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pesepeda Indonesia. Sehatkan diri, selamatkan bumi. Oke, bertemu lagi dengan channel Pesepeda Indonesia. Ini tidak seperti biasanya kita malam-malam pakai ini batu dingin, coy. Kita akan bahas sedikit karena nggak bisa tidur. Topiknya adalah sedikit memahami nama-nama atau istilah sepeda balap jadul, apa yang dimaksud frame, apa yang dimaksud top tube, ukuran dan lain-lain. Itu aja sih kurang lebihnya yang akan coba kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Pesepeda Indonesia, sehatkan diri, selamatkan bumi. Oke, teman-teman, mungkin bagi beberapa teman yang baru memulai mengenal sepeda balap akan sedikit asing ya dengan istilah-istilah yang muncul di kalangan teman-teman ya. Pertama-tama yang akan kita bahas ini adalah tentang sepeda balap jadul. Kenapa sih dibilang jadul? Mungkin yang belum tahu, jadul itu singkatannya zaman dulu. Beberapa orang bilang vintage atau klasik atau style, banyaklah istilah-istilah itu dan salah. Tapi kita nggak bahas tentang itu. Kita akan lebih fokus ke bagian-bagian sepeda ini ya, teman-teman. Untuk lebih detailnya ini akan saya video lebih dekat aja ya, supaya lebih mantap. Tapi untuk teman-teman yang sudah paham ataupun yang sudah lebih suhu dalam hal ini nanti, atau ada kesalahan dari saya, jangan sungkan, ayo saling sharing, kasih komen di sini, saling membenarkan supaya teman-teman yang lain bisa dapat manfaatnya. Oke, subscribe. Ini adalah teman-teman namanya full bike atau sepeda secara keseluruhan lengkap ya. Yang pertama yang dimaksud dengan frame, atau orang umum ada yang nyampaikan namanya rangka atau bayangan atau bahan atau apapun ya. Jadi yang dimaksud itu adalah dimulai kerangka yang menyusun sebuah sepeda. Ini terdiri dari ini frame, ini mulainya dari frame, ini frame, fork, ini namanya frame atau kerangka. Nah, istilah yang muncul itu kadang teman-teman ditanyain atau mendengar istilah top tube. Top tube bahasa umumnya yang dinamakan top tube adalah tubing atau yang bagian paling atas. Ini namanya top tube. Top tube ini ya, dari sini sampai ini namanya top tube. Kalau dari yang bawah ini namanya down tube, dari kata down dan tube. Down tube. Ini down tube ya teman-teman, ada top tube, ada down tube. Ini beberapa yang bilang ada garpu atau fork ya. Terus head tube ya. Jadi frame ada yang namanya head tube. Head tube ini teman-teman, ini namanya head tube dari atas sampai bawah, ini namanya head tube, seluruh head tube ini ya. Jadi ini ada fork atau garpu, ada head tube, top tube, down tube. Terus yang ini namanya dari atas ke bawah ini namanya seat tube, istilahnya tubing tempat duduk ya. Terus ini ada istilahnya, ini namanya seat stay ya teman-teman ya, namanya ini seat stay. Terus yang bawah yang membentuk frame ini, di bawah namanya, dari sini sampai sini namanya chain stay. Oke ya teman-teman, saya ulangi lagi. Ini namanya seat stay, top tube, down tube, head tube,
head tube, down tube. Oke, nah ini namanya ke bawah down tube. Terus beberapa mungkin teman-teman ada yang nanya look. Nah, look atau sloop atau socket ya. Jadi ini yang namanya lugs ya, LUGS atau sloop. Ini yang sebagai tempat sambungan lah, sambungan antara top tube, head tube dan down tube. Ini namanya lug. Nah, ini yang kadang dijadikan tempat untuk membedakan jenis sepeda, ini namanya lug atau sloop. Terus ini juga ini lug, atau di bawah BB-nya juga ada, nggak kelihatan ya, ini juga lugs ya. Terus ada lagi istilah DO atau drop out, atau yang bilang istilahnya DO-nya ini DO. Ini ada ini namanya eyelet atau tempat untuk kalau ada fender atau slideboardnya ya, untuk menutupi ban. Ini pangkornya di sini. Terus ini namanya jalur RD, kabel stopper RD namanya. Terus ada istilah anting. Untuk beberapa sepeda, anting itu adalah ini ketutup ya teman-teman. Ada yang verti atau semi verti. Kalau ini kebetulan namanya semi verti, jadi bentuknya kayak gini nih ya. Belum ada antingnya karena belum ada tempat untuk tempat RD. Ini namanya masih ada kaitannya, cantolannya untuk RD-nya. Itu ya sekilas lah teman-teman. Terus lagi ini jalur kabel beberapa sepeda ada yang enggak ada jalur kabelnya, ada yang ada di samping sini ada dua, ada juga yang 3, itu tergantung mereknya, tapi enggak kita bahas di situ. Terus ini lagi ini bagian lagi, ini namanya, ini yang dimaksud headset itu tempat untuk mengencangkan stem dengan fork ya, menyatukan dengan fork. Ini namanya headset. Yang bawah sama ini namanya headset. Untuk yang ini beberapa orang bilang itu manuan, tapi istilah umumnya namanya stem. Ini adalah dropbar. Ini kalau yang ini dropbar, apa namanya, stang lah ya, dinamakan stang nih. Untuk bagian pengereman disebut sebagai brake lever atau apa ya, handle rem ya teman-teman, handle rem. Itulah yang saya pakai adalah mereknya Platinum ya, dan untuk handle remnya modelnya banyak macam-macam. Terus ini U-brake ya. Kenapa dinamakan U-brake? Karena model atau bentuknya seperti huruf U, dikatakan U-brake. Nah, terus ini ada brake pad. Ini namanya untuk bannya namanya brake pad. Terus kabel ini kalau yang luar namanya outer, dalamnya yang kayak, nah yang ini dalamnya ini namanya inner kabel, motor kabel ya, untuk istilahnya. Terus ada beberapa teman-teman kan istilah bidon itu lah apa istilahnya, tempat bidon minum. Biasanya ada 2 lubang di sini atas bawah untuk menempati ini. Karena sepeda saya ini belum ada lubang untuk tempat bidonnya, ini saya pakai kabel tis ya, nggak apa. Terus ini untuk U-brake juga depan belakang sama, namanya U-brake. Untuk apa lagi ya, ini namanya seat post. Ini namanya seat post. Ini namanya saddle atau tempat duduk atau tempat patat. Terus apa lagi ya, nah ini crank untuk balap tuh pada umumnya dan
kebanyakan itu memang ada double chainring. Chainring ini ya, ini maksudnya ini chainring, chain ringnya rantai ya. Rasionya berapa? Teman-teman mungkin bingung, rasio 52 50. Jadi paling gampang kan teman kadang nggak ada kode, kadang ada muncul sini 52T atau 50T dan sebagainya. Ini adalah kaitannya dengan jumlah giginya ya. 52T istilahnya 52 tut atau 52 gigi atau 50T. Ini rasionya itu. Yang namakan teman-teman pun bingung. Oh, 52T 50T apa ya? Ini jumlah giginya, dan kaitannya semakin besar tut keringnya ini semakin besar. Itu. Terus ini namanya arem. Panjang arem. Panjangnya ini diukur dari sini ke sini, biasanya ada 170, 175 atau 165. Itu ya teman-teman, bagian kering itu ada namanya chainring. Ini chainring, dalamnya juga chainring. Ini arem, itu lengan ayunnya ya. Terus ini pedal yang dinamakan pedal, ada beberapa ada reflektornya. Terus crank ini ada modelnya yang ada pantek atau kotak. Kalau ini kotak, kalau yang pantek itu istilahnya ada pin yang untuk mengait atau untuk membuat dia nggak lepas. Jadi ada kain semacam kayak paku itu ditutuk ya, ditutuk atau apa, ditekan tuk tuk tuk, itu namanya crank pantek ya. Kalau yang ini yang kotak biasa, atau yang lebih modern lagi holotek yang lubang tengah, apa BB-nya lubang. Oh ya teman-teman, ini BB ini adalah as ya, as tengahnya istilahnya, berapa BB atau bottom bracket. Nah, terus ini lanjut lagi ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Ini namanya FD atau operan depan, front derailleur, habis itulah istilahnya. Pakai FD atau operan depan. Terus yang belakang ini RD atau rear derailleur. Terus yang ini namanya rantai. Kalau nggak tahu kebacut lah, kalau ini nggak tahu ini namanya rantai. Ini namanya sprocket, atau biasanya ada yang bilang kaset. Bedanya sprocket sama kaset itu teman-teman dibedakan. Kalau yang slope sama yang satunya drat atau ulir. Jadi model hubnya ya, ini namanya hub ini teman-teman. Yang tengah ini as belakang bisa disebut hub. Nah, hub yang ulir itu memasukkan sprocket atau gigi yang ini itu diputer ya. Kalau yang slope itu dimasukin langsung pas, ada tempatnya langsung ya. Itu yang dinamakan slope atau ulir. Ini juga sama, kadang teman-teman rasio beli gearnya berapa, ada 11T, 28T, 11 sampai 36T itu ya rasionya ini jumlah giginya. Jadi semakin besar T, 28T, 30T, itu ini semakin besar kaitannya supaya untuk nanjak itu lebih nyaman. Nah, itu untuk teknis rasio supaya kita enak nanjak, atau nanti di bagian lain ya. Oke. Itu tadi sekilas ya teman-teman. Ada satu lagi yang masih sedikit terlewat ya, karena belum di subscribe sih ya, makanya subscribe dulu biar nggak terlewat. Ini ada yang lupa, ntar saya lepas dulu ya, panas ternyata, mulai udah nggak lagi. Nah, ini ada ya yang depan aja, quick release ya teman-teman. Ini yang namanya quick release. Ada yang jadi dimasukin hubnya ini, as depan ini ada, tinggal dimasukin gini. Ada yang beberapa kan pakai baut, dikencengin pakai mur bautnya ya, dikencengin. Kalau ini yang namanya quick release ini namanya DO juga. Oke, terus nah ini tadi yang lupa, ini yang belum, ini namanya shifter ya teman. Ini kalau
Jadi teman-teman kadang jangan salah beli, ada namanya stem shifter atau operan ya, tuas. Ada stem shifter, ada yang namanya down tube shifter. Down tube ya itu, jadi shifternya dipasang di down tube atau di sini. Ini sebenarnya sepeda saya ini harusnya pakai down tube, tapi karena susah carinya, harganya juga lumayan, saya pakai rubah ke stem shifter. Nah, stem shifter itu karena ini harusnya down tube, nggak ada stopper. Kalau biasanya kalau yang sepeda frame-nya ada stoppernya, ada semacam lubang di sini dua kanan kiri, ini nggak perlu ini namanya stopper ya, stopper shifter. Jadi untuk penahan ketika ini ditarik, dia nggak loss tapi ditahan dengan outer dan innernya ini. Itu sih mungkin teman-teman ya, yang sedikit saya sampaikan. Oh ya, untuk ini yang belum terlewat sedikit ya, yaitu ukuran sepeda. Nah, ukuran sepeda ini banyak versi ya teman-teman. Ada yang umum pakai huruf ya, XS, S, M atau L. Nah, untuk balap pada umumnya ini pakai ukuran angka dalam senti. Kalau di MTB biasanya pakai inch ya. Ini bagaimana sih cara ngukur sepeda ini size berapa gitu ya. Jadi ngukurnya adalah di ini seat tube. Kita ukur, ada dua versi juga ya, dan ini beberapa juga banyak debat bagaimana cara ngukur size sebuah sepeda ya. Tapi saya biasanya istilahnya dari CT, center to top. Nah, saya biasanya ngukurnya ini, acuan saya dari center ini ya teman-teman, tengah-tengahnya as bawah diukur sampai ke ini paling atas. Nah, sampai tengah. Ini kalau CT-nya adalah 54, tapi kalau di CC-nya 53. Jadi sah mau dibilang ini ukuran 54 atau 53 boleh, terserah, tergantung ukurnya dari mana. Itu sih ya. Terus untuk mengukur top tube juga seperti itu, ukurnya sama. Ini ya, ini panjangnya adalah 57 cm. Itu ya teman-teman ya. Ini yang paling gampang mungkin ya. Oke, itu aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti misal ada yang terlewat atau butuh ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di sini, atau yang teman-teman yang sudah lebih tahu, lebih paham, atau saya ada sedikit kekurangan atau kesalahan, mohon silakan diralat, kritikan supaya ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat. Satu lagi, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.